akuntansi, welcome to Art for Talks, podcast berbagi cerita. Kenalin, aku Keisha sebagai host podcast kali ini. So, today kita bakal ngobrol dan sharing cerita bareng narasumber yang super kece, yaitu ada Teh Aisyah dan juga Teh Umu. Boleh dilihat dulu dan disapa ke kamera. Nah, mereka ini mahasiswa S1 Akuntansi Telkom University yang memiliki segudang prestasi. Nah, tema Art for Talk hari ini itu adalah From Bojong Soang to Kendari. Langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol seru bareng mereka. Nah, mereka ini tuh ikutan lomba yang namanya P2MW dan finalnya itu di Kendari. Makanya judulnya tuh From Bojong Soang to Kendari. Nah, pertanyaan yang paling awal dulu nih. Aku tuh kan masih awam banget ya Teh, jujur aku nggak tahu sebenarnya apa sih KMI Expo itu tuh? Jadi Teh, KMI Expo itu kepanjangannya Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia Expo. Nah, di sana tuh kita bakal pameran semua usaha-usaha dari berbagai macam kampus di mahasiswa lah gitu kan. Jadi KMI Expo itu tuh merupakan ajang final dari kegiatan lomba P2MW ya kan Teh. Nah, di sana kita bakal jualan semua produk kita, atau mungkin yang kayak bisnis digital dia kayak pamerin produk aja mereka gitu. Berarti kayak KMI Expo tuh kayak bazar-bazar gitu ya, kayak bazar yang kemarin Telkom Anniversary kali ya, kayak gitu. Ya kurang lebih kayak gitu lah. Nah, terus penilaian si finalnya itu tuh dari kita nanti presentasi atau kayak dilihat dari bagaimana si barang kita terjualnya gitu. Jadi kalau misalnya penilaian itu kan sebenarnya dari tahap P2MW itu sebenarnya udah dinilai. Kalau misalnya P2MW itu mungkin karena masih kayak kita nggak bisa ngeliat langsung, jadi itu mereka tuh kalau menurut saya pribadi mereka itu nilainya tuh dari presentasi kita sih. Tapi kalau misalnya waktu hari H nanti itu penilaiannya tuh banyak banget. Jadi ada kategori menangnya tuh beda. Ada beda-beda gitu. Pertama ada booth, terus ada juga kayak interaksi, terus ada juga dari lombanya itu sendiri. Jadi macam-macam sih penilaiannya. Okay. Nah, tadi kan Teteh sebut-sebut tentang P2MW karena aku belum tahu dan masih awam banget. Nah, P2MW itu sebenarnya itu lomba yang diselenggarakan sama siapa dan itu tuh di bidang apa aja sih lombanya Teh? Kalau boleh tahu. Kalau P2MW itu sendiri diselenggarakan oleh Belmawa Dikti ya Teh. Nah, itu tuh ada banyak bidang yang bisa kita ikutin. Cuman kalau P2MW itu emang fokusnya ke wirausaha mahasiswa. Beberapa kategori yang bisa kita ikutin itu ada kategori manufaktur dan teknologi terapan, bisnis makanan dan minuman, budidaya, bisnis digital, jasa dan perdagangan. Pokoknya banyak lah Teh yang bisa kita ikutin. Kebetulan aku dan Teh Umu itu kemarin ngikutin yang manufaktur dan teknologi terapan. Nah, kalau P2MW itu tuh biasanya kayak di-announce atau lomba itu biasanya di semester genap atau di semester ganjil ya Teh? Biasanya lomba itu tuh pasti diumumin di IG Ditmawa sih Teh. Dan kemarin itu, kalau tahun kemarin itu saat kita liburan semester 1, kemarin kan aku semester 1 ya. Itu udah diumumin di IG Ditmawanya. Nah, nanti kita bisa ikutin lah, ada timelinenya juga. Oh, jadi itu dari semester ganjil. Iya. Berarti kalian tuh diseleksinya tuh dari tingkat universitas dulu ya? Iya, dari tingkat universitas nanti bakal ada seleksi terus dan akhirnya itu nanti bakal satu Indonesia sih. Dan jadi penilaiannya itu cukup panjang ya, berapa lama ya? Itu 6 bulan lebih kayaknya. Lebih 6 bulan. Lebih 6 bulan, lebih panjang banget memang. Kalau boleh tahu dari Telkom itu berapa kelompok yang sekiranya terseleksi waktu itu? 12 enggak, kalau yang ke Kendari itu cuma 4 ya. Tapi kalau misalnya lolos yang P2MW 11. itu 11 atau 12? 11 tim. Itu 11 jadi dapat pendanaannya. Oh, dapat pendanaan. Iya, benar. Oh, nah, kalau misalkan P2MW kan kita berarti kewirausahaan kan, kita menjual barang. Nah, si kayak kalian itu kan tadi disebutnya di manufaktur. Nah, itu tuh berarti kategorinya di manufaktur juga. Kalau yang kita kan kategori manufaktur dan teknologi terapan. Nah, kita tuh dinilainya lawan kita tuh yang satu kategori sama kita. Jadi nanti untuk yang menangnya itu ada dari kategori ini gitu loh. Dan juga sebenarnya tuh kategorinya tuh ada lagi dua kategori umum yang bertumbuh sama tahap awal dan tahap awal dan tahap bertumbuh. Dan kebetulan kita tahap awal. Oh, tahap yang awal. Kemarin kita tahap awal atau berkembang. Tahap awal. Jadi awal, baru mulai benar-benar baru dibikin gitu. Nah, sekarang kita masuk ke produk-produk yang kalian jual nih. Kan tadi udah disebut kalau kalian itu yang tahap awal. Nah, kalau boleh tahu,
kalian itu jual apa sih sebenarnya? Apakah makanan atau barang atau yang lain-lain, boleh disebutin nggak kira-kiranya? Jadi produk kita itu sebenarnya sabun ya, sederhana, umum, tapi bedanya kenapa bisa, mungkin salah satu ciri khas kami adalah kami berusaha untuk bikin gimana sih caranya sabun yang kita gunakan sehari-hari itu dapat aman dengan lingkungan. Karena kan sabun itu kayak basic needs kita di kehidupan ya. Jadi kita itu ada namanya itu buah lerak. Nah, buah lerak itu kita olah dan akhirnya bisa jadi sabun yang alhamdulillahnya itu sebenarnya sabunnya bisa dipakai buat macam-macam. Tapi karena pembuatannya susah, orang-orang tuh jadi males. Iya, Jadi benar. kita bikin nih biar kayak orang-orang tinggal pakai aja loh gitu. Nah, tadi kan sebut-sebut buah lerak. Nah, itu tuh yang kalian pakai tuh bener-bener buah lerak aslinya atau kayak yang udah diekstraksi atau kayak gimana? Jadi untuk tahap pembuatannya itu kita awalnya emang beli buah lerak aslinya. Nanti itu barulah kita olah, ngambil ekstraknya itu nanti melalui proses yang panjang lah, meremas juga ya Teh. Cukup menguras jadi tenaga. Nanti kalian itu tuh bikinnya di mana itu? Ada ruangannya khusus atau kayak gimana? karena ini lomba P2MW, jadi kemarin kita disediain ruangan oleh universitas dan kebetulan kita dapat ruangan di FEB. FEB ada. Alhamdulillah masih satu lingkup berarti ya. Iya, benar, Berarti Teh. kalian pengolahannya juga di situ. Iya. Oke. Nah, terus kayak kenapa sih kalian bisa memiliki inovasi? Aduh, kayaknya kita mau jual barang-barang yang sekiranya tuh memiliki banyak manfaat, kayak contoh sabun tadi. Terus kalian dapat inovasinya dari mana? Kalau boleh tahu. Kalau sebenarnya itu untuk produk sabun yang kita jual itu Pure Bubble bukan hanya untuk lingkungan aja, tapi bisa untuk orang-orang yang mengalami alergi sabun gitu Teh, yang eksim gitu. Nah, kebetulan dari salah satu tim kita itu ada yang punya alergi itu. Dia tuh nggak bisa terkena sabun yang mengandung bahan kimia yang berbahaya, menimbulkan reaksi gitu Teh. Dan dia kepikiran lah untuk membuat sabun lerak ini. Nah, maka dari situ kita kembangkan dan akhirnya terciptalah produk Pure Bubble ini. Nah, terus tadi Teh Aisyah juga kan bilang katanya ada salah satu anggotanya, awalnya inovasinya dari situ. Nah, itu tuh berarti satu tim itu anggotanya tuh berapa orang, dan gimana cara kalian berkomunikasi dan bisa kayak bareng gitu loh. Kan pasti susah ya nyari tim yang punya satu jalan pikiran. Nah, gimana sih kalian menangani itu semua? Jadi kita itu dalam satu tim itu ada 4 orang dan kebetulan kita itu dari jurusan yang berbeda-beda. Kecuali aku sama Aisyah sama, satunya dari MBTI dan satunya juga dari Ilmu komunikasi. Ya, ilmu komunikasi, Ikom. Nah, waktu itu kita itu ketemu pertama, kalau aku pribadi aku diajak sama Aisyah. Sedangkan kalau Aisyah itu teman asrama ya. Jadi kayak saling kenal aja gitu. Dan untuk komunikasi ya mungkin memang karena kita prodinya beda-beda ya, terus juga kayak susah gitu menyamakan waktunya. Jadi kita biasanya selalu berusaha lewat WA. Tapi kalau misalnya memang wajib banget buat datang, biasanya kita ya janjian. Biasanya di hari-hari kayak Jumat gitu-gitu yang nggak ada kuliah sih. Nah, terus udah kalian memiliki regu, kan pasti kalian ada pelatihan lomba nih. Iya. Kayak kalian merancang dulu kita mau bikin apa dan lain-lain. Nah, kalian itu pas belajar dan pas pelatihan itu tuh ada yang ngajarin atau enggak sih? Nah, kebetulan kalau dari lomba P2MW itu kalau kita udah lolos pendanaan nih Teh, semua tim yang lolos pendanaan itu bakal dikasih mentoring gitu dari pihak kampusnya. Jadi yang ngebayar mentor itu tuh pihak kampus, bukan. Kita tuh udah nerima fasilitasnya gitu Teh. Udah nikmatin dikasih mentor gratis, terus dikasih pendanaan dan dapat insentif juga dari kampus dapat kalau kita insentif lolos juga. pendanaan. Dan tentunya kita juga dapat TAK ya Teh Umu. Nah, tadi kan kalian nyebutin beberapa keuntungan ikut lomba ini. Salah satunya dapat TAK. Nah, kan semua anak-anak Telkom tuh rata-rata lagi ngejar-ngejar TAK nih buat nanti sidang akhir. Nah, kalau boleh tahu kalau dari lomba ini kalian dapat TAK-nya berapa nih? Berapa ya Teh Umu? Kebetulan gede Iya, banget Teh. ya. Dan Oh iya, gede banget. Gede sih, ini hitungannya gede sih untuk anak yang sedang kempas-kempis. Iya. TAK. Aku juga dari TAK susah banget. Kempas-kempis. Jadi karena kita kebetulan TAK kita tuh dapat karena kita lolos pendanaan. Nah, itu dapatnya 10. Oh, 10 langsung. 10 langsung. Itu kita nggak perlu ngajuin gitu Teh, emang langsung otomatis. Oh, otomatis. Jadi kita nggak tiba-tiba usah masuk. ngajuin.
Iya, kita tiba-tiba nggak usah masuk. ngajuin sertifikat, nggak usah yang kayak war-war gitu Iya, kan. kayak war Iya. PKK gitu. Kalian langsung dapat 10. Iya, Dan bener. itu cuma kalau misalnya lolos pendanaan. Tapi kayaknya kalau misalnya menang KMI beda lagi deh. Kebetulan Iya. kita belum menang, jadi kita nggak tahu ya kayak Enggak, gitu. tapi kemarin aku sempet nanya kalau misalnya lolos kan kita lolos finalnya kan, Yes. itu bakal dapat juga apa enggak? Kemungkinan bakal dapat katanya, tapi nggak tahu juga itu bakal gimana pastinya. Tapi katanya bakalan dapat. Jadi kalau misalkan menang tuh dapatnya double ya. Pas pendanaan dapat 10, pas menang juga dapat lagi. Iya, Pasti kalau double. harus pasti dapat kalau menang banyak pasti gitu dapat teh. lagi sih itu. Apalagi itu udah tingkat nasional dan Udah. diadainnya emang langsung dari Kemendikbud kan. Udah nggak tahu Udah itu. mau. Oke deh. Nah, tadi kan kalian ngomongin tentang Kendari nih. Boleh diceritain nggak sih perjalanan kalian pas ke Kendari gimana? Terus keseruan di sana, terus ada culture shock gak pas nyampe di sana, kayak misalkan ternyata Ada. udaranya panas banget atau ternyata dingin banget atau gimana? Boleh diceritain dong Teh biar yang lain pada tahu nih. Yang paling pasti adalah panas sekali. Panas Oh, lebih banget. panas dari Bojong Soang. sekali. Aduh, gak bisa dibandingin. Pokoknya kayak kalau misalnya kita itu, kita nggak bawa lagi, ada itu kipas. Kipasnya adalah nyawa kita. Kita nggak mungkin pergi tanpa adanya kipas karena bener-bener sepanas itu. Apalagi kan kita bikin expo ya, jadi kayak pameran, dan pameran tuh di bawah sinar matahari terik gitu. Jadi kayak bener-bener sepanas itu. Tapi kalau misalnya di luar itu sih sebenarnya seru-seru aja ya. Iya. Kita kayak perbaikan gizi, Oh iya, perbaikan iya, gizi. Berarti banyak dikasih konsumsi terus. pasti udah dong, tiap Teh. kayak ini belum dikeluarkan dia udah masuk lagi gitu, saking jadi kayak seringnya. Kalau masalah perut aman ya. Aman banget. Iya, aman banget. Aman banget. Terus kalau untuk transportasi ke akomodasi ke sana, itu kita benar-benar ditanggung oleh pihak kampus. Terima kasih banyak untuk Telkom University. Dan Jadi Ditmawar. kalian keluar Iya. uang cuman buat jajan-jajan kecil Iya, Buat kali ya? jajan. Bahkan jarang karena jajan pun juga kadang-kadang kayak lebih kita nggak butuh ngeluarin uang, kita udah dapet jajan Iya. gitu. Wah. Kapan lagi kayak ngerasain lomba tapi sekalian liburan enggak Iya, sih iya, Teh? benar. Iya. Udah tiket pesawat PP ditanggung, terus Penginapan ya? penginapannya juga di hotelnya yang Proper kok, Iya, proper banget. bagus. Proper banget. Terus kan kalian berangkat 4 regu ya ke sana. iya Teh. Nah, kalau boleh tahu tuh mereka yang lain juga sama di yang kalian bidangnya yang tadi manufaktur atau beda-beda juga mereka? Kalau mereka tuh beda-beda sih, ada yang budidaya waktu Oh, itu, ada yang budidaya juga. budidaya Ada. bebek, terus ada juga Jasa. jasa. Oh ya, itu kalau jasa. itu apa jasa? Aku penasaran banget nih. Kalau jasa itu apa namanya, ada Kayak cari kos. Jadi Oh, cari kos. kebetulan mungkin- itu juga dari FEB. dari kalau FEB temen-temen. iya, kalau iya. kalian bisa cari. Itu angkatan berapa kalau yang itu? Waduh, ngomong-ngomong Waduh, angkatan. kalau itu kebetulan ya kan 4 regu tuh. Nah, yang paling muda itu sebenarnya kita. Jadi kita Wow, benar-benar keren banget berarti kalian. Full angkatan 2023 Jadi- dan cewek semua. dan cewek semua, jadi rempong dan pokoknya kita tuh Tapi keren banget loh, masih berarti waktu kalian kan angkatan 23, berarti waktu pas masuk lombanya ikutannya tuh masih semester 1 kan? Semester 2 semester 2 awal Teh. Semester 2 Iya. awal tuh keren banget. Kita benar-benar yang nggak tahu Nggak tahu apa-apa, apa-apa. dan alhamdulillah banget di pertama kali ikut lomba P2MW bisa lolos finalnya. Iya, itu keren ke banget sih kalau Kendari. misalkan Iya. dari pertama terus kalian masih semester 2 masih tergolong kan, kalau semester 2 masih maba ya, masih kayak beradaptasi dan lain-lain. Itu ngeganggu nggak sih Teh ke kayak kuliah kalian, terus ke tugas-tugas dan lain-lain, itu ngeganggu nggak sih? Kalau itu sebenarnya tergantung gimana kita cara memanage waktunya ya. Ya nggak sih Teh? Iya. Kebetulan kalau aku sendiri itu menurutku aku nggak keganggu karena kalau misalnya aku lagi ada tugas aku langsung ngerjain gitu Teh. Jadi untuk nanti kalau misalnya ada kesibukan di Pure Bubble itu bisa langsung di handle juga. Kalau Teh Umu gimana? Kalau aku kebetulan kan sebenarnya aku diajak ya, jadi aku sebenarnya kayak nggak ada pikiran buat ikut lomba ini. Jadi mungkin memang nggak di start dari awal, jadi kayak banyak ikut kegiatan. Dan jujur sebenarnya dari waktu awal tuh agak kaget karena harus manage. Tapi sebenarnya kalau misalnya dijalanin ya jalanin aja, bisa Masih kok. enjoy aja, Bisa aja. kok. Seru. Gitu. Enggak. Apalagi kita bener-bener kayak realisasiin plan yang udah kita bikin gitu Teh. Jadi kita bisa banyak belajar gimana sih cara memulai bisnis, gimana sih cara ngembangin bisnis yang baik tuh gitu. Oh iya, itu kalian kan produk sabun ya, aku dengar-dengar. Itu tuh kalian kayak aku pernah dengar kayak ada ngajuin apa, itu ngajuin BPOM juga atau gimana? Kalau untuk kemarin itu kita udah ada NIB, ya NIB juga. NIB juga sama Haki. Sama Haki Oh, kita kalian juga, ngajuin iya, Haki juga? ngajuin Haki. Dan untuk BPOM itu
rencananya kita bakal ujinya nanti di Mungkin tahap pengembangan ya, Teh. pas lomba kalian- selanjutnya gitu. Kalau Haki itu siapa yang ngajuinnya? Dari dibantuin sama pihak Telkom atau kalian bener-bener mandiri ngajuinnya? Jadi sebenarnya kalau Haki ini sebenarnya bisa dibantu sama pihak Telkom dengan catat dan dibayarin juga sama mereka, tapi dengan catatan ada syarat dan ketentuannya gitu. Dan kebetulan kita kan kemarin tuh termasuk harus cepat ya, harus kayak Mepet, mepet iya, banget sama waktu penilaian. Jadi kita ngajuin sendiri sih. Oh, Jadi, ngajuin sendiri. Iya, ngajuin sendiri lewat web gitu. Ke web. Itu kan biasanya ngeluarin biaya. Itu Telkom atau kalian? Nah, kan tadi kita udah bilang P2MW ini kita kan didanain, dan dana kita kemarin itu kalau untuk tahap awal maksimal itu 15 juta Teh kita bisa ngajuinnya. Kita tuh make uang tuh dari sana Teh, kayak mulai dari R&D sampai ke ngurus ini itu gitu, pakai duitnya dari yang dana yang udah cair tadi. Jadi kita nggak ngeluarin biaya apapun. Jadi ibaratnya tuh P2MW tuh buat mahasiswa yang kayak pengen bisnis cuman nggak punya dana, jadi bener-bener terbantu banget lah Teh Oh, gitu. jadi kalian bikin Haki dan lain-lain juga bener-bener Iya. 0 rupiah gitu Uh-uh. ya. Nah, tadi udah ngomongin segala macam tantangan di regu kalian dan di diri kalian sendiri, itu boleh dikasih tahu nggak Teh apa aja tantangannya? Kalau tantangan mungkin tadi kan disinggung soal biaya ya. Mungkin karena biaya kan kita nggak mungkin ngajuin langsung cair, nggak mungkin kan. Pasti ada yang namanya jeda pencairan. Nah, waktu jeda pencairan tuh kita tetap harus gerak. Jadi kita nggak boleh tuh yang namanya nunggu dana cair baru kita gerak. Nah, waktu itu baru kita jadi masih pakai dana pribadi lah. Tapi itu bener-bener bentar doang. Tapi karena kita anak mahasiswa ya ngekos, jadi kadang-kadang agak berat juga ngeluarinnya. Tapi sebenarnya jangan takut karena itu benar-benar cuma beberapa bulan doang, habis itu aman. Terus kalau misalnya tantangan ini mungkin lebih yang tadi sih, yang bagi waktu itu sih yang paling waktu. PR. Nah, terus kalian kan tadi udah ngomongin tentang ada tahap yang pengembangan juga. Nah, kalian tuh ada rencana nggak sih buat ikut lagi di tahun depan tapi dengan produk ini Pure Bubble itu? Aduh, pastinya udah ada kita ancang-ancang bakalan ikut ya Ada Teh. ikut, tapi untuk Tapi mungkin, kategori atau sesuatu yang kayak mau bikin Pokoknya gimana dikembangin lah pengembangan itu dari Pure Bubble. belum bisa di spill gitu di sini. Tapi tentunya udah ada planning dong buat ada kedepannya. Produk kalian ini, kalian sekarang masih jualan atau udah lagi kayak hiatus dulu nih, lagi pengembangan, jadi kalian kayak hiatus dulu baru mau jual lagi, atau kalian tetap jualan sekarang? Sekarang ini kita masih hiatus ya, apalagi kayak masih penyesuaian juga kan. Bentar lagi deket-deket ujian, jadi kita masih hiatus. Tapi kalau misalnya dalam waktu dekat kita sebenarnya ada rencana mau bikin workshop gitu, kayak bikin sabun lerak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman penasaran nih gimana sih cara bikin Pure Bubble gitu, apa sih lerak itu, bisa datang ke workshop kita. Kira-kira mau dibikinnya bulan apa nih Teh, biar orang-orang bisa mempersiapkan juga bulan uangnya? Desember. Aduh, kalau untuk uang Murah banget. Oh, Iya, bakal murah banget. harga mahasiswa ya? Harga mahasiswa mahasiswa itu. Iya Teh. Oke, nah sebelum kita ke pertanyaan terakhir, boleh dong kalau aku dengar-dengar ya dari Instagram Pure Bubble yang aku kepoin, kalian punya jargon. Masya Nah, Allah. boleh jargonnya dulu dong, kasih tahu juga ke aku jargonnya, aku juga pengen. Nanti Teteh ikutin ya. Oke. Kalau misal nanti kita bilang Pure Bubble, pure heart to earth. Oh, pure heart Iya. to earth. Iya, Oke, kita jargon dulu ya. 1, 2, 3. Pure Bubble, Pure heart to earth. Nah, Nah, jadi pertanyaan terakhir. Tips and trick buat anak-anak maba yang mau ikut, apakah kayak ada pengalaman dulu atau kayak ya udah yang penting kalian harus berani gitu. Kalau dari Teh Aisyah dan Teh Umu silahkan. kalau dari aku yang penting tuh harus memulai gitu, mencoba, jangan kayak cuman omong-omong doang, kayak rencana-rencana, tapi ya udah harus beraksi gitu loh, harus berani, harus memulai, mencoba, dan mentalnya pun juga harus kuat gitu. Kalau misalnya lolos didanai, alhamdulillah. Kalau enggak kan masih ada tahun depan, jadi kita bisa belajar nih, oh ternyata kekurangan dari tahun sekarang tuh ini, jadi ada bisa belajar dari pengalaman lah untuk tahun depannya gitu. Kalau dari Teh Umu sendiri, Kalau aku sih ya sama aja sih, sebenarnya jalanin aja. Kalau misalnya memang kelihatannya ribet, tapi sebenarnya kalau dijalanin nggak masalah gitu loh. Kayak
aman-aman aja. Terus juga kalau misalnya yang paling penting itu lapang dada sih menurut gue. Apapun yang terjadi itu sebenarnya lapang dada aja, kayak mungkin kayak aduh kayaknya ini kurang, tapi kayak tenang, kita masih maba, kita masih belajar. Jadi masih dimaafkan gitu. Bisa untuk introspeksi di tahun depan. Kita aja nggak nyangka bakal lolos ke KMI Expo ya. Kita beneran Berubah nggak karena kita mabah semua dan nggak tahu apa-apa. Sebelumnya kita juga nggak ikut lomba bisnis ya. Bahkan kita tuh kadang-kadang tuh ada bercandaan kita tuh kayak sering gini, kira-kira kita check out koper kapan ya gitu. Iya bener teh. Ya kayak semangat lagi gitu, motivasi juga buat Iya. diri kalian. Mau pakai jilbab apa Apa ya? ya? Karena Tapi udah ngomong iya, jilbab karena juga. kita bakal dikasih Kayak pendanaan. kalau lomba Belmau itu Iya, biasanya dapat bakal jaket gitu dari dapat Telkom, jaket kontingen. Kalau teman-teman Kontingen. tahu itu yang warna merah, terus abu-abu. Nah, di sini Pinggirnya. tuh ada singkatan nama kita. Terus itu. ada logo di belakangnya, ada tulisan Telkom University. Itu jaket kontingen. Nah, Itu jaket kontingen anak-anak yang berprestasi. dan itu Wow, benar-benar keren banget. Aku juga pengen pakai nih jaket kontingen. Ayo, Doain Teh. juga ya. Ayo ikut tahun depan teh. Oke. Nah, abis ngobrol-ngobrol seru sama mereka, mungkin kayaknya podcast ini bakal jadi podcast terakhir aku host di Advotalk. Aku juga mau pamit undur diri. Mohon maaf untuk segala kesalahannya. Sampai jumpa di Advotalk tahun depan. Bye-bye. Terima kasih.